Ya, sangat luar biasa. Wow, kita mungkin bisa sharing sekali waktu rendaman akar. Halo teman-teman pecinta dan pegiat bonsai kelapa. Hari ini saya sedang berada di halaman rumah dan saya ingin menampilkan beberapa bonsai kelapa yang sedang dalam proses menumbuhkan akar baru dengan teknik membungkus menggunakan kain basah dan dikombinasikan dengan bahan perangsang berupa lendir lidah buaya. Tentu hasilnya sebelum kita buka akan menjadi sedikit pertanyaan dalam pikiran kita, karena yang nampak di video ini dua bonsai kelapa yang sedang dililit atau dibungkus dengan kain basah tanpa memperlihatkan atau menunjukkan hasil dari proses akar baru tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat beberapa bagian bidang dari pangkal dua bonsai kelapa yang sedang saya lakukan proses eksplorasi menumbuhkan akar baru ini. Ya, kita awali pada bagian bonsai yang berada di paling depan ya. Sini. Ini jenis bonsai kelapa coklat dengan gaya original dan sedikit bagian ujungnya dikupas untuk menampilkan akar. Baiklah kawan-kawan pecinta dan pegiat bonkla, kita langsung untuk secara bertahap membuka pembungkus basah dari kain yang kita gunakan untuk melilitnya. Ini proses yang sudah berlangsung 1 minggu lebih, kurang 2 minggu nih ya. Hasilnya seperti ini ya, terlihat ada kesan dengan kata atau bahasa wow, karena setiap proses yang dilakukan di beberapa jenis bonsai kelapa untuk menumbuhkan dan merangsang dengan menggunakan kain basah tidak sepenuhnya bisa akan berhasil. Namun ada trik dan cara-cara tertentu yang bisa kita lakukan untuk memproses agar apa yang menjadi konsep dari perencanaan kita itu terwujud, tentu dengan banyak referensi dan pemahaman dari beberapa pengalaman teman-teman senior ataupun dari beberapa tambahan referensi yang ada di media buku sebagai sumber rujukan. Dan tentunya yang paling luar biasa adalah pengalaman sendiri. Saya sebagian besar dari proses ini merupakan bagian dari proses pengalaman sendiri. 50% lebih dari hasil pengalaman sendiri. Ini hasilnya ya, sangat luar biasa. Di bagian bidang titik lingkar dari diameter bonsai kelapa coklat ini sudah hampir semua secara mengeliling ditumbuhi dengan tunas akar baru. Ini adalah hasil proses
dengan menggunakan kain basah yang sebelumnya dilakukan dengan dua bahan natural, bahan herbal tanpa ada bahan bahan yang dibeli secara instan. Ini murni dari bahan lidah buaya dan bahan air akar bunga doa atau kadaka ya. Nah, dua jenis bahan ini sangat produktif untuk merangsang atau memancing proses menumbuhkan bagian mata akar dari beberapa bagian bidang pangkal bonsai kelapa. Ini luar biasa sekali. Ini hampir mau 2 minggu ini kawan-kawan pecinta dan pekarya bonsai kelapa. Jadi dengan kesan akar mengelilingi pada beberapa bagian bidang pangkal sampai menutupi bagian batok yang sedikit saya sudah lama kupas di sini. Kelihatan sangat menarik dan ekstrim ini. Secara kemanfaatan, dengan banyaknya akar baru yang tumbuh di beberapa bagian akar, secara otomatis bonsai kelapa itu akan terkesan lebih kokoh dan lebih kuat, dan sulit juga akan cepat mati karena sumber nutrisi yang berasal dari proses transfer akar melalui akar yang diambil dari bagian pangkal menuju ke material tanah. Akar-akar ini sangat membantu untuk proses transfer nutrisi dan gizi makanan ke beberapa bagian bidang dari batang, daun, dan tunas yang baru tentunya. Dan secara umum dengan akar ini, secara kajian nilai estetika, ini akan memberi efek visual. Bonsai kelapa itu akan terlihat lebih cantik, menarik, dan lebih eksotik ya. Beda halnya dengan beberapa bonsai yang sebagian titik tumbuh akarnya kurang di situ. Ini ekstrim ini, saudara. Apalagi setelah beberapa bulan ke depan tentu kesan warna yang mungkin akan terjadi perubahan di situ pasti ada. Dari warna yang mudah seperti ini masih putih akan berubah jadi coklat. Butuh waktu dan proses. Untuk sementara masih kita menggunakan kain basah untuk menutupi beberapa bagian bidang, dan masih akan terjadi proses penumbuhan berikutnya. Nah, ini yang pertama. Kita lanjut untuk yang kedua, kawan-kawan. Kita akan buka di sini apa yang nampak. Ini bukan rekayasa. Ini untuk yang kedua kalinya saya buka. Beberapa hari sebelum saya buka hari ini, ada 4 hari ya sebelumnya saya lihat-lihat beberapa bagian di situ, tapi tidak dibuka secara utuh. Nah, untuk saat ini kita akan coba buka di sini semuanya ya. Kita lihat dulu bagian ujung dari kain basah ini. Posisi pengikat ujungnya kita lihat, cari dulu, saya lupa nih posisi bukanya. Ya kawan-kawan, sambil kita melihat proses untuk membuka dan memperlihatkan akar hasil progres pertumbuhan pada bonsai kelapa yang kedua. Ini bonsai kelapa coklat juga, tapi jenis yang mini lonjong ini ya. Ya, sudah.
coba. Maaf kawan-kawan, saya menggunakan satu tangan untuk membuka kain basah karena saya gunakan untuk yang satu merekam, mengambil gambar. Baiklah kawan-kawan, ada dua bagian kain yang tentu kita gunakan untuk membungkus ini agar lebih banyak kandungan air yang tersimpan ya. Ada dua lapisan di situ kain yang berwarna hitam dan hijau ini kain bekas nih. Kita jadi untuk proses pemanfaatan limbah kain juga dapat di sini ya. Dan selanjutnya kita lihat di sini hasilnya seperti apa. Nah, perlu saya sampaikan sebagai penegasan untuk bonsai kelapa coklat minion ini, yang ini saya coba eksperimen atau coba bereksplorasi utuh menggunakan rendaman akar kadaka untuk menyiramnya tanpa menggunakan bahan perangsang yang lain. Berbeda halnya dengan yang satu ini. Ini dua jenis bahan herbal yang kita gunakan, sedangkan yang ini satu jenis bahan cairan perangsang buatan sendiri dari bahan rendaman akar kembang doa ya. Untuk jenis bahan perangsang akar kadaka itu atau kembang atau bunga doa itu sebenarnya akarnya biasa kita lakukan untuk menutupi beberapa bagian bidang pangkal untuk merangsang. Itu memang sudah sering saya lakukan dan sangat berhasil. Dari situ inspirasi saya untuk mencoba mencari ruang waktu mencoba dan bereksperimen dengan menggunakan rendaman airnya yang kita gunakan sebagai siraman pada bagian kain yang menutupi beberapa bagian bidang ini. Ini murni menggunakan kain basah bekas ya, sedangkan air siramannya tidak menggunakan air siraman yang biasa, tapi kita menggunakan air siraman kembang doa atau kadaka ya. Kalau saya zoom tunjukkan di situ itu jenis bahan yang kita gunakan untuk merangsang ya. Ya ini kembang doa atau kembang kadaka itu ada bagian akar-akarnya yang biasa kita gunakan, tapi bukan bunga yang tumbuh ada di halaman saya yang saya gunakan. Kita biasa mencari di beberapa tempat yang potensial untuk ngambil akar-akarnya di hutan di situ, dan bisa juga kita mencari di tempat bahan yang memang biasa dijual di situ ya. Itu ya saudara, kita kembali ke sini ya. Ini luar biasa sekali pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan bonsai kelapa, terutama bagi kawan-kawan yang mungkin ada beberapa koleksinya yang bagus, pangkal dan bagian dari cabang daun, namun di situ ada bagian titik-titik tertentu yang masih ada ruangan kosong, sehingga ada proses untuk semacam perencanaan menumbuhkan. Gunakan tips dan trik ini sangat luar biasa ini ya. Nah, untuk yang ini kurang dari sama, ini beda 2 hari ini hampir 2 minggu. Ini
hanya 1 minggu 3 hari ini, cepat merangsang ini. Yang jelas hal-hal yang juga bisa mendukung untuk proses ini, posisi letak menaruh bahan yang diproses untuk teknik menumbuhkan ini sebaiknya di tempat yang rindang dan teduh dan tidak kena secara langsung oleh sinar matahari, sehingga proses untuk mengurangi dehidrasi atau proses pengurangan air pada bagian kain ini tidak cepat kering oleh sinar matahari secara langsung. Oke, kita zoom kawan-kawan ini. Ini baru mulai tumbuh ini. Nah, ini. Ya, ini ada cabang juga, akar yang kecil-kecil mau tumbuh. Ini kemarin kurang produktif, sebelum saya bungkus saya potong, ternyata ada bagian yang tumbuh di sini. Ternyata bahan perangsang hasil eksplorasi ini membantu untuk menumbuhkan akar yang sudah putus atau sudah tua yang kurang produktif. Jadi ini terkesan sangat luar biasa kawan-kawan. Bisa kawan-kawan coba di situ nanti. Bahan bonsai kelapa yang ada di depan kamera ini jenisnya minion coklat ya. Jadi masih terlihat di beberapa bagian ada ruang kosong. Itu rencana kita akan melakukan proses menumbuhkan akar dengan menggunakan teknik eksplorasi seperti ini ya. Ini murni hasil penelitian dari pengalaman saudara-saudara. Ya, untuk persoalan mengenai teknik dan trik saudara-saudara, ketika ada tunas akar yang baru, terkait dengan bagaimana kesan batok itu agar bisa dicengkram atau dikondisikan dililit kuat oleh beberapa bagian kumpulan akar, sehingga akan berpengaruh tingkat kekuatan dari batok untuk tidak lepas itu ada ya. Jadi ini mungkin sesuai dengan rencana saya kondisikan dengan cara seperti ini. Pada bagian pangkalnya kita gunakan media tambahan tali pengikat di situ untuk mengkondisikan secara bertahap bagian akar yang mungkin mereposisi melengkung mengikuti ruang bentuk dari batok itu, sehingga dari ujung bagian batok sampai ke bagian pangkal itu melengkung, bentuk dari ukuran dan bentuk batok kelapa tersebut. Nah, ini kawan-kawan hasil dari eksplorasi Jambro channel, bonsai eksplorasi Jambro ya. Nah, untuk selanjutnya bagi kawan-kawan yang mungkin sudah dapat informasi dan ini dianggap sebagai sebuah informasi yang penting, silahkan
kawan-kawan boleh mencobanya. Dan kita mungkin bisa sharing sekali waktu nanti terkait mengenai tindak lanjut dari proses eksplorasi menumbuhkan sekaligus merangsang akar baru di beberapa bagian yang kurang produktif, dan hasilnya seperti ini ya. Ini amazing. Oke, sekian dulu kawan-kawan, terima kasih atas kesempatan waktunya untuk mengapresiasi, melihat dan menganalisis dari hasil eksplorasi menumbuhkan akar baru pada bonsai kelapa. Oke, salam satu hobi, salam kreasi dan berkarya seni. Wassalam.